Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang membatalkan salat. Salat dapat batal dikarenakan beberapa hal. Pertama, makan dengan sengaja. Kedua, minum dengan sengaja. Ibnu Munzir mengatakan para ahli telah ijma bahwa lazim atau wajib bagi orang untuk makan atau minum dalam salat fardu dengan sengaja untuk mengulangi salatnya. Demikian juga dalam salat tatawwu' menurut pendapat jumhur. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah mengatakan tidak batal dengan makan atau minum dalam keadaan lupa atau karena tidak mengetahui hukum. Demikian juga kalau terdapat di antara gigi-gigi makanan yang kurang dari sebesar anak kacang lalu ditelannya tidak membatalkan salat. Tawus meriwayatkan bahwa beliau membolehkan minum dalam salat karena beliau menganggap hanya sebagai amalan yang sedikit. Said Jubair dan Ibnu Zubair meriwayatkan bahwa beliau berdua pernah minum dalam salat sunnah. Fiqh Sunnah 2179. Amalan ini jangan dijadikan pegangan. Ketiga, berbicara dengan sengaja yang tidak berkaitan dengan salat. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu mengatakan, kami para sahabat berbicara dalam salat, masing-masing berbicara dengan teman yang berdiri di samping dalam salat. Hingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu karena Allah dengan khusyuk. Maka kami pun diperintahkan berdiam dan dilarang berbicara. Hadis riwayat Al-Jamaah Al-Muntaqa 1475. Ibnu Mas'ud mengatakan, adalah kami para sahabat memberi salam kepada Nabi SAW saat beliau salat. Lalu beliau menjawabnya, setelah kami kembali dari An-Najasyi, kami memberi salam juga kepadanya. Maka beliau tidak menjawab kami lagi. Karena itu kami berkata, kami dahulu memberi salam kepada Tuhan dalam salat, lalu Tuhan menjawabnya. Maka Nabi pun menjawab, di dalam salat kita mempunyai tugas-tugas tertentu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Al-Muntaqa 1476. Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu mengatakan, ketika saya sedang salat beserta Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki dari jamaah bersin. Maka aku mengucapkan yarhamukallah. Karena itu para jemaah mendelikkan matanya kepadaku. Aku berkata, aduhai nasibku, mengapa kamu melihat kepadaku? Mereka memukul paha mereka dengan tangan-tangan mereka. Maka manakala aku rasa bahwa mereka menyuruh aku berdiam, aku pun ingin bertanya, tetapi tidak jadi dan aku pun berdiam diri. Setelah Rasul selesai sholat, maka demi ayahku dan ibuku, aku belum pernah melihat seorang guru sebelumnya dan sesudahnya lebih baik mengajar daripada beliau. Demi Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak menghardik aku dan tidak pula membentak. Beliau berkata, salat ini tidak pantas ada pembicaraan manusia. Ucapan-ucapan di dalamnya hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i Al-Muntaqa 1477. Muawiyah bin Al-Hakim berbicara dalam salatnya lantaran tidak mengetahui hukum. Karena itu Nabi tidak menyuruh dia mengulangi kembali salatnya. Dan salat tidak pula batal karena menjawab pertanyaan orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah mengerjakan sholat zuhur atau asar bersama-sama kami, lalu beliau bersalam. Maka Zulyadain berkata kepada Nabi, apakah sholat sudah dipendekkan atau Tuhan lupa, ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak, dikasar dan saya tidak lupa. Menjawab Zulyadain, Tuhan telah lupa ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, apakah benar apa yang dikatakan Zulyadain? Para sahabat menjawab benar. Karenanya Nabi sholat 2 rakaat lagi, kemudian Nabi bersujud 2 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Fiqh Sunnah 2182. Golongan Malikiyah membolehkan kita berbicara untuk kebaikan salat asal tidak banyak dan apabila maksudnya tidak dapat dipahami. Al-Auza'i mengatakan, barang siapa berbicara dalam salat dengan sengaja dengan maksud untuk kebaikannya, maka salatnya tidak batal. Apabila seorang salat asar lalu menjaharkan bacanya, maka seorang makmum mengingatkannya dan mengatakan salat asar tidak batal salatnya. Keempat, mengerjakan pekerjaan yang banyak dengan sengaja. Para ulama telah berbeda pendapat tentang penetapan kadar sedikit dan kadar banyak. Ada yang mengatakan perbuatan banyak ialah perbuatan yang jika dipandang oleh seseorang dari jauh, yakinlah dia bahwa orang yang mengerjakan perbuatan tersebut bukan perbuatan salat jika kurang dari itu dipandang sedikit. An-Nawawi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang perbuatan yang bukan ritual salat. Jika banyak membatalkan salat, begitu juga jika sedikit tidak membatalkan salat.
Untuk menentukan kadar banyak sedikit kita kembali kepada uruf atau adat. Oleh karena itu tidak mengapa kita mengerjakan pekerjaan yang dipandang sedikit oleh uruf, seperti isyarat untuk menjawab salam, menanggalkan sepatu, mengangkat topi, menggendong anak kecil, menolak orang yang lewat di hadapan kita, dan mengikis dahak di kain. Adapun pekerjaan yang dipandang banyak oleh uruf ialah seperti banyak bergerak yang dilakukan secara beriringan. Para ulama sepakat menetapkan bahwa perbuatan yang banyak membatalkan sholat adalah perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang. Gerakan-gerakan anggota tubuh yang ringan seperti menggerakkan anak jari, menggaruk tentu tidak membatalkan sholat walaupun berulang-ulang dikerjakan, walaupun makruh hukumnya. Kelima, meninggalkan rukun dan syarat dengan sengaja dan tidak ada uzur. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada orang Badui yang tak tahu kaifiat salat yang benar, kembali salat karena engkau belum salat. Hal ini memberi pengertian bahwa meninggalkan suatu rukun membatalkan salat. Ibnu Rus mengatakan seluruh ulama sependapat bahwa orang yang sholat dalam keadaan tidak suci atau ada hadas wajib mengulangi sholatnya. Demikian pula orang yang sholat ke arah yang bukan kiblat. Haram bagi orang yang sedang sholat mengerjakan sesuatu yang merusak sholat dengan tidak ada uzur atau keperluan yang mendesak. Kalau ada uzur yang mendesak seperti menolong orang karam, dia wajib menghentikan sholatnya. Golongan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkan kita memutuskan sholat apabila kita takut kehilangan harta milik walaupun sedikit. Demikian pula seorang ibu yang terganggu karena anaknya menangis atau masakannya mendidih atau binatang yang diikat lari dari tambatannya. Boleh merusakkan sholat kemudian sholat lagi. Keenam, tertawa dalam sholat. Ibnu Munzir mengatakan telah terjadi ijma sholat batal karena tertawa. An-Nawawi mengatakan tertawa yang dimaksud ialah tertawa yang menimbulkan bunyi atau dua huruf. Kebanyakan ulama mengatakan tersenyum di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Apabila kita tidak dapat menahan dan menolak tawa, maka jika sedikit tidak batal sholat. Tetapi jika banyak, walaupun karena tidak dapat menahannya, akan membatalkan sholat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.